kata, akhirnya tinggal beberapa kata. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Diambil dari mana? Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Kalau meminta, mintalah kepada Dia. Siapa? Esa, tunggal, tak berbilang. Qul huwallahu ahad, mintanya kepada Dia. Allahus Somad, itu nama Allah. Yang tausiah ini adalah Abdus Somad, hambanya Allah. Ini hamba Allah. Kalau hamba Allah itu terserah Allah. Kalau kata Allah, Abdul Somad kau hidup, aku hidup. Abdul Somad kau ngomong, aku ngomong. Abdul Somad kau mati, dia mati. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Keyakinan itulah yang ditanamkan ke dalam hati para pejuang founding father pembebasan negeri ini dari penjajahan. Maka lahir NKRI. Kalau sudah merdeka dari Belanda, merdeka dari sekutu, merdeka dari Jepang, jangan kalah dengan narkoba. Setuju? Jangan kalah hanya karena isu perpecahan. Karena kita sudah pernah menang 17 Agustus 1945. Orang selalu ingat, tapi banyak yang tidak ingat alias lupa bahwa 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan suci Ramadan. Yang membacakan proklamasi sedang puasa, yang mengerek bendera sedang puasa, yang menjahit bendera itu di malam-malam Ramadan setelah sholat tarawih. Dia menjahit dengan bisikan tasbih, Subhanal Malikil Ma'bud. Merdekanya kita ini adalah doa orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan nodai kemerdekaan dengan perbuatan yang tidak diridhai Allah. Dalam rangka memperingati 17 Agustus, lomba tahfiz Quran. Setuju? Dalam rangka memperingati 17 Agustus, lomba membaca doa-doa zikir. Setuju? Dalam rangka memperingati 17 Agustus, lomba khatib, lomba tausiah, lomba imam, lomba tahfiz Quran. Dalam rangka memperingati 17 Agustus, bapak-bapak main bola pakai daster ibu-ibu. Bagaimana Belanda mau pulang? Khawatirnya berita itu sampai ke Belanda. Kata Belanda, wah mereka sudah main daster, kalau gitu kita datang lagi yuk. Hiburan Pak Ustadz, ini kan sekedar happy-happy saja. Hiburan yang mengandung perbuatan maksiat tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama lagi kita akan memperingati hari besar itu. Maka NKRI ini tetap kita jaga. Sampai kapan? Sampai Allah mewariskan langit dan bumi. Selama alam masih terkembang, kita akan jaga, kita wariskan. Dulu kalau hari Senin, Abdul Somad sekolah SD bawa bendera, masang bendera Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Dulu kami yang nyanyi. Sekarang acara nyanyi lagu Indonesia di kantor-kantor saya pernah ikut, ternyata yang nyanyi bukan orang, flash disk, yang lain cuman lip sync. Begitu mati lampu bingung semuanya. Dulu kita kecil nggak ada pakai itu, kita sendiri. Maka ketika saya masuk ke dalam hutan belantara, suku Talang Mama, suku Laut, masuk ke dalam, kami bawa bendera, kami ganti benderanya yang lapuk-lapuk, kami ajarkan anak-anak kecil ngaji baca Quran. Tapi pada saat 17 Agustus kami ajarkan mereka ganti bendera, merah darahmu, putih tulangmu, perjuangan anak bangsamu untuk mengusir penjajah. Mereka merebut, kita bukan diberi hadiah. Jangan bayangkan Belanda datang, aku mau ngasih hadiah ke kamu. Namanya apa? Kemerdekaan, Beb. Kita merdeka itu direbut dengan tetes darah, keringat dan air mata. Perempuan-perempuan sebagai pejuang yang luar biasa. Siapa dia? Raden Ajeng Kartini. Siapa dia? Cut Nyadin. Siapa dia? Cut Mutia. Perempuan-perempuan yang luar biasa. Jangan bayangkan perempuan-perempuan itu cuman melahirkan, punya anak, melahirkan lagi, punya anak lagi.
ibu mulia, melahirkan, mengandung, melahirkan lagi, mengandung lagi. Ada yang ngirim videonya ke saya, ini pelecehan. Kau sangka perempuan itu hanya sekedar melahirkan? Perempuan tidak hanya melahirkan, dia mendidik, menanamkan patriotisme, mengajarkan bahwa kita terjajah, kita akan merdeka. Kalau engkau tidak lagi takut kepada kematian, keberanian tidak membuat engkau cepat mati, ketakutan tidak membuat engkau lama mati. Cukup dengan satu komando, takbir. Keberanian tidak membuat cepat mati, ketakutan tidak membuat lambat mati. Karena kalau sudah mati, sedang makan pun mati, sedang minum pun mati, sedang senyum pun mati. Itulah yang ditanamkan oleh ibu-ibu di zaman dulu kepada anak-anaknya. Maka jangan sampai semangat itu hilang dari negeri ini kalau kita masih cinta NKRI. Harga tawar itu harga jilbab. Masya Allah, tadi saya mulai jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 9.30, 45 menit sudah saya berdiri. Pantasan sudah terasa kesemutan. Ternyata kalau ngomong di depan orang yang hatinya tulus, ikhlas dan mukhlis murni, itu gak terasa kita ngomong. Beda sama kalau ngomong depan orang yang sedang suntuk kusut. Kapan itu? Pas membuka puasa. Saya yakin dan percaya ini jamaah luar biasa hatinya tenang. Ustaz tahu tenang dari mana? Yang ngasih tahu bukan saya, Nabi Muhammad SAW. Majtama'a qaumun, sekelompok orang sedang berkumpul, yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Makanya kalau ada di antara jamaah ini yang saking tenangnya sampai tertidur, itulah yang paling hebat ngaji. Begitu dia pulang nanti ditanya sama suaminya, apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Merdeka. Loh, kok cuman itu yang ku dengar, habis itu aku lelap lagi. Persatuan sudah, NKRI sudah. Yang ketiga adalah adil. Ustaz Somad bicara adil itu apa? Ada orang anaknya 3, yang satu TK, yang satu S1, yang satu SMP. Dikasih 3-3-nya sejuta, TK sejuta, SMP sejuta, S1 sejuta. Apakah itu adil? Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi orang tua mesti adil. I'dilu fi auladikum, bersikap adillah kamu kepada anak-anak kamu. Kalau anak ini disekolahkan S2, S3, lanjutkan. Jangan sampai anak ini S2, yang ini S cendol. Nanti itu akan memutuskan tali silaturahim di antara cucu-cucu. Nanti ngomong, memang dasar kakek kita nggak adil, bapakmu dikuliahkan, ayahku tidak dikuliahkan, ayah kamu nggak mau kuliah, macam-macam. Akhirnya putus tali silaturahim. Bersikap adil. Begitu juga dengan Ustaz Abdul Somad malam ini mesti bersikap adil. Kalau di tempat lain 60 menit, maka di Cikaso juga mesti. Kalau tidak nanti katanya Abdul Somad, lawan daripada adil adalah zalim, aniaya. Ittaquz zulma, jangan sampai zalim. Fa inna zulma zulumatun, karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ini saya bisa ngomong ini kan karena terang kan. Coba matikan lampu, gelap semua. Gimana mau ngomong? Begitu selesai hidup, rupanya jemaah udah pulang semua. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi apapun kita mesti adil. Jadi guru mesti adil. Jangan mentang-mentang muridnya anak orang kaya, oh disayang. Mau belajar apa? Nanti datang. Kalau anak orang miskin, cepat pulang.
Begitu juga dengan ibu mesti adil kepada bapak. Jangan ketika awal bulan, abang mau minum kopi. Kopi apa? Teh daun, teh pucuk, teh merah, teh. Masya Allah, tabarakallah, baiknya luar biasa. Tapi begitu ada uang, abang sayang. Gak ada uang, abang melayang. Ini bukan sifat adil. Begitu juga dengan bapak. Ketika ibu masih, maka semua adalah keadilan. Ikdilu, bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa. Akhirnya bijinya nyangkut di dalam. Sakit diperiksa, usus buntu. Berapa operasi? 3.000 pon kali 2.000 rupiah, 6 juta. Uang gak ada, krisis moneter 1998. Gimana? Keluarkan kartu Al-Azhar gratis. Dari mana? Dari wakaf, zakat, infak, sodakoh. Universitas Al-Azhar menanggung beasiswa. Begitu saya pulang ikut tes CPNS, ngurus surat sehat ke puskesmas. Begitu surat sehat dikeluarkan, saya pun mengambil surat itu. Lalu kemudian perawat itu pun menarik surat, kami pun tarik-tarikan. Saya heran kok dia nggak ngasih. Bayar dulu. Lama saya merenung. Di negeri Fir'aun sakit gratis, di kampung halamanku sehat bayar dulu. Sekarang sudah gratis, alhamdulillah. Masih bayar. Kita mendapatkan keadilan ini insya Allah, amin. I'dilu, bersikap adillah, karena kau akan dituntut di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, setiap kau akan ditanya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Dan saat itu mulut tidak bisa berkata-kata. Al yauma nakhtimu ala wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin. Ibu masih wirid Yasin? Alhamdulillah. Hari apa biasanya, Bu? Hari Jumat. Masya Allah, sama di tempat saya, di dekat rumah saya dibuat ngaji Yasin sore Jumat ibu-ibu. Jumat pertama akidah, Jumat kedua Ustadz Somad, Jumat ketiga fikih, Jumat keempat tauhid, Jumat keempat akhlak, Jumat kelima tahsin bersama ustazah. Gunanya apa? Supaya masyarakat jangan hanya sekedar baca Yasin, tapi ngaji. Dan ngajinya mesti pelan-pelan. Kalau saya hadir pelan-pelan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tujuannya apa? Supaya merasuk maknanya, karena di situ ada tanggung jawab. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Soalnya banyak juga orang sekarang baca Yasin nggak jelas pangkalnya, ujung-ujung aja Allah yaksibun, fayakun, turjaun. Itu tidak terjadi di Cikaso. Kenapa? Tadi ketika Polri membaca Quran, terus terang saya terpukau sampai mata saya nggak berkedip melihat dia. Allah, apa yang Ustaz pikirkan? Mulutnya sama, lehernya sama, kok suaranya beda? Terpukau. Allah berikan beliau kelebihan. Doakan supaya anak Ustaz Abdul Somad bisa jadi Polri seperti beliau. Masya Allah, jamaah ini tulusnya. Yang saya doakan anak saya, mereka ngaminkan. Kalau hati mereka nggak bersih, pasti mereka diam aja. Doakan anak Ustaz Somad, doakan anak kita semua, amin. Tapi karena mereka orangnya tulus, orangnya bersih hatinya, karena dia diajarkan, kalau kau doakan anakmu dan kau aminkan doa orang, maka malaikat pun akan mengaminkan. Walaka misluh, anakmu juga mendapatkan yang sama insya Allah. Anak kita soleh dan solehah. Begitu beliau membaca Quran, datang panitia membisikkan ke telinga saya sebelah kanan, Ustaz Somad itu asli putra daerah.
Ori yang baca Quran tadi itu asli putra daerah, bukan pemain naturalisasi. Karena di beberapa tempat Qorinya Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Pas ditanya dari mana? Dari pulau nun jauh di mata. Tapi anak-anak muda, kenapa yang ditampilkan anak muda? Masyarakat Cikasu mau ngasih tahu Abdul Somad, hei Abdul Somad, di kampung kami di Cikasu anak mudanya aja sehebat ini, apalagi bapak dan ibu. Allahu Akbar. Kalau nggak percaya tes. Orang tua yang mendidik anak-anak mudanya membaca Quran, menghafal Quran dengan lantunan nawam, bayati, soba, sika, nahawan, jiharka, ras, akhirnya kita menikmati. Telinga kita tak puas mendengar bacaannya. Anda ingin mendengar suara Qori kita? Jangan kemana-mana. Tonton channel berikut ini. Boleh dipotong untuk iklan masuk Instagram. Allahu Akbar. Orang buat zina, mohon maaf. Orang buat dosa jadi nggak malu dia podcast. Orang cerita tentang mabuk, sakau, khamar, nggak malu. Kenapa kita cerita tentang Qori Al-Quran malu? Betul? Ini sekarang banyak orang, kamu nggak diupload ini acaranya, kita takut ria, nanti hati kita rusak. Anak kamu hafal Quran, kenapa nggak diupload videonya? Nanti rusak ibadah kita. Di zaman edan seperti sekarang, orang mabuk bangga, orang zina bangga, orang buat dosa bangga. Kenapa kita berbuat kebaikan malah malu? Tunjukkan kebenaran. Masalah hati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita insyaallah. Persatuan NKRI adil, kalau sudah adil pasti makmur. Kalau nggak makmur berarti nggak adil. Ustadz Abdul Somad ceramah nggak boleh keluar dari tema. Kalau keluar waspadalah. Syarat mau makmur mesti adil. Jadi kalau kita melihat ada orang fakir miskin gak makan susah melarat, padahal negeri ini kaya raya, berarti tidak adil. Kalau mau adil mesti gak bisa. Kalau mau makmur mesti adil. Jangan mau dibolak-balik Ustadz jawab itu aja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka usaha yang bisa kita lakukan adalah melalui pendidikan. Jangan bosan untuk mendidik. Didik supaya anak-anak ini adil, supaya nanti kalau dia jadi pemimpin yang adil. Kenapa acara ini bisa terwujud? Karena pemimpin kita adil insya Allah. Amin. Ini Ustaz Abdul Somad mau datang buat tabligh akbar, boleh apa enggak boleh? Kita buat izin, boleh. Pak Bupati sakit, mudah-mudahan diberikan Allah kesembuhan, kesehatan. Dikirim beliau Pak Camat datang untuk melihat, kasih izin, kita lihat. Ini tes case. Kalau tidak ada keributan, kita lanjutkan. Kalau ada keributan, stop tabligh akbar. Alhamdulillah tenang, adem, ayam, tenang, luar biasa. Kenapa tenang? Habis hujan lebat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makmur itu apanya? Banyak orang bercerita makmur materi. Kalau cerita makmur materi, Amerika paling makmur. Tapi jangan lupa, angka bunuh diri terbesar di dunia ada di Amerika. Kalau cerita tentang hebatnya alat komunikasi teknologi maju, Jepang. Tapi orang Jepang mudah putus asa. Kalau dia stres, depresi, dia ambil samurai, harakiri, gerak, mati. Mesti seimbang kemakmuran infrastruktur, kemakmuran mobil, kemakmuran handphone dengan kemakmuran batin. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Seimbang. Hidup ini kalau kita pikirkan pecah pembuluh darah kepala, maka kita serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi setelah usaha dan ikhtiar. Jangan besok kalau ada anaknya sudah umur 18 tahun perempuan, nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab, nggak nutup kepala, pakai rok pendek, ditanya orang, kenapa anak ibu nggak nutup aurat, kenapa pacaran, kenapa jalan dengan laki-laki nggak mahram? Inna sholati
mau mati, lillah. Semuanya serahkan pada Allah. Sholatnya nggak salah, iftitahnya benar. Yang salah adalah memahaminya. Betul? Semuanya harus usaha dan ikhtiar. Bagaimana bisa terwujud tabligh akbar semewah, sebesar, semoga lampu warna-warni seperti wow, amazing. Darul Falah, radioku 104,8 FM Kuningan. UAS Ustadz Abdul Somad, radioku Kuningan. DKM Darul Falah. Ini maknanya ada kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, mana bisa tabligh akbar malam ini? Bayangkan kalau tidak ada kerjasama yang baik, tiba-tiba lampu yang di depan itu dimatikan. Pas dimasukkan upload video Ustadz Abdul Somad di YouTube, wajahnya hitam. Langsung dikomen orang, Ustadz sesat wajah hitam, Ustadz sesat wajah hitam. Ada kerjasama yang baik. Kenapa Ustadz Abdul Somad malam ini suaranya menggelegar? Padahal subuh tadi tausiah, siang tadi tausiah, malam kok suaranya masih gas? Suaranya sebetulnya sudah hampir habis, tapi sound systemnya luar biasa. Berbisik aja kedengaran, luar biasa. Kamera di mana-mana dipasang, ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di sana. Ini ada kerjasama yang baik, tapi mereka tidak tampil ke depan. Protokol tidak ada manggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh yang urus sound system. Mereka tidak mau tampil ke depan, tapi catatan malaikat untuk mereka luar biasa. Dengan syarat tetap sholat. Jangan besok subuh nggak sholat, istrinya bangunkan, bang, AA nggak sholat, sudah dicatat malaikat sebagai penulis sound system, cukup untuk amal 3 tahun. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung pada hari kiamat adalah sholatuhu, sholat. Kalau nggak sholat dituntut di hadapan Allah, tapi dosanya kepada Allah. Tapi kalau sampai menyengsarakan orang banyak, maka kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Na'udzubillah. Maka ketika datang seorang yang lemah, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari orangnya jujur, baik, santun, tapi dia tidak bisa tegas, orangnya lemah. Kata Nabi, innaka la dhaif, kau orangnya lemah Abu Dzar. Ini nanti menjadi penyesalan pada hari kiamat, karena semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab malam-malam jalan. Malam-malam Umar bin Khattab jalan keliling. Dia tidak percaya laporan orang, dia percaya, tapi dia ingin meyakinkan dirinya. Tiba-tiba dia dengar ada suara perempuan sedang memasak. Lontak-lontek. Pas dilihat, masak batu. Loh, batu apa ini dimasak? Memang ada bakwan rasa batu? Apa ini? Anakku nangis, gak ada makan. Maka kalau aku diam saja dia gak tidur-tidur. Maka aku buat batu ini dalam periuk supaya dia mendengar seolah-olah memasak, lalu dia pun tertidur. Umar bin Khattab langsung datang ke Baitul Mal. Dia ambil gandum, dia pikul sendiri, dia bawa, lalu diantarkan. Kenapa? Lebih baik susah-susah di dunia daripada nanti dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Jangan gara-gara tausiah saya Umar bin Khattab memikul gandum, lalu semuanya nanti pada takut semuanya. Takut jadi kades, takut jadi kadus, takut jadi RT, takut jadi RW, takut jadi camat. Kalau kita semua takut, orang baik takut, lalu bagaimana orang baik bisa naik menolong agama Allah? Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, maka Allah akan menolong. Siapa yang bisa mendirikan madrasah diniyah awaliyah ibtidaiyah? Siapa yang bisa mendirikan pondok pesantren? Siapa yang bisa menyantuni anak yatim, fakir, miskin dan du'afa? Siapa yang bisa menyalurkan APBN, APBD? Kalau bukan orang-orang yang tanda tangannya masih berlaku. Tolonglah agama Allah dengan harta, dengan kekuasaan yang kau punya. Yang sudah pensiun, tolong juga dengan doa.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima. Bermartabat. Kita dihormati orang, dimuliakan orang kalau kita punya martabat. Martabat itu diambil dari bahasa Arab rutbah. Rutbah artinya kedudukan yang tinggi. Orang kedudukannya tinggi bukan karena hartanya. Berapa banyak orang yang hartanya banyak tidak dihormati. Kenapa? Karena tidak ada akhlaknya. Orang kedudukannya tinggi bukan karena jabatan kekuasaannya. Berapa banyak orang yang tinggi kekuasaannya tapi tidak dihormati. Fir'aun. Kenapa? Karena tidak baik akhlaknya. Tapi kalau bisa sempurna dapat tiga-tiganya. Kekuasaannya tinggi, hartanya banyak, akhlaknya baik. Dan itu hanya ada di sinetron. Insya Allah anak-anak kita punya sifat itu nanti, insya Allah. Amin. Jangan pernah berputus asa. Sebagaimana seorang ayah memandikan anaknya di tepi sungai. Ketika dia mandikan anaknya, apa kata dia? Hai anakku, nanti engkau akan menaklukkan Konstantinopel. Anak itu bernama Muhammad, penakluk, bahasa Arabnya Al-Fatih, maka disebut dia dengan Muhammad Al-Fatih. Akhirnya dialah yang merubah dan mengumandangkan azan pertama kali. Sampai hari ini masih berkumandang azan, dirubah kota itu menjadi Istanbul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berkumandang suara takbir menjelajah seluruh lorong kota. Dia tidak merubah dengan namanya, tapi dia robah dengan nama Istanbul, kota Islam. Orang Turki menyebutnya Istanbul. Yang dibawa adalah nama-nama Islam. Anak itu tergantung kita yang membentuknya. Kalau kita bentuk dengan cita-cita, kau akan mengumandangkan la ilaha illallah, kau akan menolong agama Allah. Tidak mesti jadi ustaz. Saya nggak mau lah anak saya jadi ustaz nanti kurus seperti Ustaz Somad. Anak ibu ada yang jadi camat, amin. Anak ibu ada yang jadi bupati, amin. Anak bapak ada yang jadi babin kamtipmas, amin. Anak ibu ada yang jadi babinsa, amin. Aminnya kurang kuat. Ada yang jadi panglima TNI. Oh, ternyata mau yang tinggi. Ada yang jadi Kapolri. Oh, mau tinggi. Ada yang jadi presiden. Maka dia akan menolong agama Allah dengan jabatan dan kekuasaannya. Allahu Akbar. Mudah dia membangun masjid yang besar, yang megah, yang mewah. Masjid Istiqlal. Siapa yang membangun? Presiden Soekarno. Orang kalau sudah melihat masjid itu terbesar di Asia Tenggara, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, yang terbesar adalah masjid megah, mewah, indah, dan dibangun pada saat baru-baru saja kemerdekaan Indonesia. Belum lagi kita punya minyak yang begitu banyak, belum lagi hebat. Presiden cerdas, dia tahu nanti kalau aku meninggal dunia habis semuanya tinggal, tapi ada satu yang kekal abadi, masjid. Sampai hari ini orang tetap sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, i'tikaf, mengalir pahalanya. Jangan mati sebelum bangun masjid. Saya pergi ke Malaysia, sampai di airport saya lihat masjid, Masjid As-Somad. Apa tuh langsung? Upload, orang komen di bawah. Oh, Ustaz udah punya masjid ya? Namanya aja. Saya sudah berapa kali diminta untuk menandatangani prasasti peresmian masjid yang akan dipencet tombolnya oleh Ustaz Abdul Somad. Nggak mati-mati, koslet. Penandatanganan prasasti oleh Ustaz Abdul Somad, tanda tangan. Nggak ikut bangun, nggak ikut nyumbang, nggak ikut gotong royong, nggak ikut ngurus surat, nggak ikut pembebasan tanah. Giliran tanda tangan ikut. Lama-lama khawatir saya dalam hati. Jangan-jangan nanti pas masuk surga, semua yang bangun masjid masuk, pas giliran saya belakang, kata malaikat kamu masuk seremonial aja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bisa bermartabat,
Insya Allah anak-anak kita didik dari sekarang. Siap? Masukkan anak ke TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Masalah dia mau kuliah kemana, terserah sejauh mata memandang. Dia bisa kuliah di Paris, di Prancis, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau anak ibu jadi polisi, kira-kira bisa nggak nolong dakwah? Bisa. Kalau anak bapak jadi tentara, bisa nggak nolong dakwah? Bisa. Selama ini ada masjid di kampung kosong sepi, nggak ada orang yang sholat. Anak-anak muda mabuk, bapak-bapaknya nggak ke masjid. Tapi begitu suatu hari terdengar suara azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget penduduk kampung. Mereka lihat, rupanya ada dan Ramil baru. Mereka ke masjid semuanya. Kenapa? Ketakutan. Agama ini ditolong dengan kekuasaan dari atas dan dari bawah, dengan dakwah, dengan tausiah, dengan ceramah, dengan pengajian. Kami hanya ibu rumah tangga, Pak Ustaz. Kami bukan siapa-siapa, Pak Ustaz. Al-Madrasatul Ula. Pendidikan yang pertama adalah Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salam